kami video tuh, masihkan mati. Masihkan mati, ini bukan video. Selamat pagi adik-adik. Ya, silakan. Teman-teman, marilah kita sapa dengan berdoa bersama Bapa. Bapa kami, Selanjutnya kita absen dulu ya. Mengecek kehadiran adik-adik. Bina, hadir Pak, Desa, hadir Pak, Olive, hadir Pak, Gisel, hadir Pak, Dewi, hadir Pak, Telan, Telan, hadir. Satri, hadir Pak, Lia, hadir Pak, Mati, hadir Pak, Arif, hadir Pak, Indra, hadir Pak, Gindi, hadir Pak, Elga, hadir Pak, Efrem, hadir Pak, Ryan, hadir Pak, Ryan, hadir. Semuanya hadir ya? Dari 15 orang hadir semua. Selanjutnya saya minta siapa yang biasa dirigen di sini? Maju. Menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Terima kasih kepada Arif. Itu merupakan salah satu lagu nasional. Materi-materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, subtema 1. Tema 2-nya itu tentang persatuan dan perbedaan, dan subtema 1-nya tentang rukun dalam perbedaan. Mata pelajaran yang termuat dalam rukun dalam perbedaan adalah 3 mata pelajaran: bahasa sosial, IPA, dan IPS. Dan untuk pembelajaran kita hari ini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama itu melalui diskusi tentang teks proklamasi, peserta didik dapat mengembangkan informasi dan mengidentifikasi informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Siapa yang membacakan teks proklamasi waktu memproklamasikan kemerdekaan? Ada yang tahu? Bina? Insinyur Soekarno. Yang membacakan teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno. Karena Soekarno-Hatta itu yang mengatasnamai bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita. Teks proklamasi itu memiliki sejarah penting bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Ini merupakan contoh teks proklamasi. Contoh teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saya minta adik-adik untuk membaca teks proklamasi dari kelompok 2. Baca teks proklamasi. Kelompok 2 angkat tangan. Ya, minta baca teks proklamasi. Maju. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita adik-adik untuk berdiskusi tentang peta konsep yang berkaitan dengan teks proklamasi kemerdekaan. Silakan. Kerja secara kelompok, bukan secara mandiri. Diskusi. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Sudah. kelompok 3 Sudah. sudah selesai. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. 1. Kata tanya apa? Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Teks proklamasi adalah tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tangan kelompok 3. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan maknanya bagi bangsa Indonesia adalah makna secara keseluruhan dari memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya masih dalam bentuk kelompok. Tuliskan sebanyak-banyaknya makna proklamasi kemerdekaan bagi peserta didik. Semangat. Lanjut kerja kelompok. Hasil diskusinya sebentar dipresentasikan di depan. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Makna proklamasi kemerdekaan bagi kami. 1. Berhak Makna proklamasi bagi peserta didik. 1. Bebas bersekolah. Ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Makna proklamasi bagi kami. 1. Bebas bergaul. 2. Bebas bercita-cita. 3. Bebas bekerja sama dalam kelompok. Yang pertama bebas bergaul. 2. Bebas cita-cita. Mau cita-cita apa saja bebas. Tidak ada yang melarang. 3. Bebas bekerja sama dalam kelompok. Bebas bekerja sama dalam kelompok. Terima kasih untuk kelompok 2. Tangan. Masih tentang bunga teratai. Informasi apa-apa saja yang kalian dapat dari teks tersebut tentang bunga teratai. Sudah selesai? Catatlah semua informasi tentang bunga teratai berdasarkan teks. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah selesai. Saya persilakan kelompok 1 menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan.
hasil kerja kelompok kami. 1. Tanaman ini tumbuh di air. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Tanaman ini tumbuh di air. Nomor 2. Daun teratai bundar dan lebar. Nomor 3. Teratai memiliki batang dan dengan rongga di dalamnya. 4. Meskipun Nama tanaman bambu, ciri-ciri khusus. 1. Memiliki bulu halus. 2. Berakar serabut. pohon mahoni, pohon yang berbatang besar dan kuat. 2. Pohon mahoni memiliki batang berwarna kuning kemerah-merahan. Bisa memiliki akar yang stabil. 2. Batangnya agak lunak dan Sampai di sini saja kegiatan kita hari ini. Dan dari materi-materi yang telah kita bahas tadi itu, misalnya dari bahasa Indonesia tadi tentang penggunaan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana. Sedangkan dari IPS tadi itu tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bagi Indonesia dan bagi serta ini memiliki buah yang rasanya pahit. Biasanya buah dari mahoni itu sering dijadikan sebagai obat. Sedang kayunya sering dijadikan sebagai bangunan. Terus dari pisang berakar serabut, buahnya dijadikan sebagai makanan. Batangnya makanan babi atau makanan nah, itu merupakan materi-materi pembelajaran kita hari ini. Dari materi-materi pembelajaran kita hari ini, materi apa yang adik-adik senang? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan kata tanya. Nah, terus yang lain. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari, materi apa yang tidak disukai? Tidak ada. Semuanya? Suka. Terus sekarang ini kita masih dibaluti oleh pandemi COVID-19. Maka terapkan 3M, yaitu masker. Jangan lupa keluar dari rumah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Masuk ke rumah cuci tangan lagi, sehingga jauh dari penyakit, khususnya COVID-19. Terakhir, untuk menutupi kegiatan kita hari ini, kita menutupi dengan doa. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa.